21 April diperingati sebagai Hari Kartini, pejuang hak-hak wanita untuk menjadikan kaum yang mandiri hingga mendapatkan kesejajaran hak dengan kaum pria pada era 1900-an. Eksistensi Kartini pada zaman itu memang patut diacungi jempol karena ia memiliki semangat yang kuat untuk memudarkan adat istiadat di masa lalu, yakni semua wanita hanya diperbolehkan beraktivitas di rumah dan sibuk dengan dapur serta melayani suami saja. Kemajuan berpikir wanita Belanda saat itu menjadi inspirasi kuat bagi Kartini untuk merubah kultur wanita terbelakang menjadi wanita maju. Raden Ajeng Kartini merupakan sebuah inspirasi bagi wanita untuk berpikiran maju dan terus berkembang seiring berkembangnya zaman. Lalu, apakah yang harus kita lakukan untuk meneruskan perjuangan Kartini di masa ini? Mari kita simak bincang milenial ini. Hai guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di momentum hari peringatan Raden Ajeng Kartini ini, saya akan mengajak teman-teman sekalian mendengarkan bincang milenial kita. Nanti saya akan hadirkan satu bintang tamu yang luar biasa. Ini inspirasi aku banget, Kartini milenial. Jadi nanti kita kulik kisahnya dan semoga kisah beliau juga dapat menginspirasi kalian semua di rumah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Witing. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah kabarnya baik. Witing bagaimana kabarnya, sayang? Alhamdulillah Witing sehat, Ibu. Semoga Ibu dalam keadaan sehat juga, tetap dilindungi oleh Allah, tetap jaga kesehatan di masa pandemi, Ibu. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi Witing bisa mewawancarai sosok idola Witing banget, inspirasi Witing banget. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih untuk sharing ke depannya, Ibu, yang akan kita lakukan tentunya. Semoga sharing kita ini bisa bermanfaat bagi mereka semua yang menonton kita. Bincang kita akan semakin menarik, Ibu, karena kami akan membicarakan mengenai tokoh yang sangat inspiratif bagi kaum wanita, yaitu Raden Ajeng Kartini. Lantas, bagaimana sih sosok R.A. Kartini ini di mata Ibu? Oke, sebelumnya Ibu juga berterima kasih sekali atas Witing untuk collab untuk memperingati hari peringatan kelahiran R.A. Kartini yang kita peringati setiap tanggal 21 April. Jadi Ibu juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat Witing sebagai dulu anak Ibu ya di sekolah, sekarang masih menjadi anak Ibu yang masih mempunyai semangat, masih mempunyai semangat yang luar biasa sampai ke perguruan tinggi, luar biasa pokoknya. Oke, tadi berkaitan dengan pertanyaan Witing tentang bagaimana sih kesan gitu ya, kesan terhadap sosok Raden Ajeng Kartini begitu ya, di mata Ibu itu bagaimana beliau. Menurut Ibu beliau itu sangat luar biasa. Karena apa? Dengan beliau perempuan atau wanita di Indonesia ini mendapatkan pendidikan yang layak dan pendidikan yang setara dengan laki-laki begitu. Namun kita juga tidak boleh melupakan kodrat kita sebagai seorang perempuan. Walaupun R.A. Kartini itu memperjuangkan pendidikan, tapi beliau juga tetap mengabdikan dirinya kepada suaminya untuk keluarga. Jadi beliau tidak mentang-mentang nih pendidikannya tinggi begitu, terus kita juga sombong, terus apa sih kamu gitu ya, kamu pendidikannya nggak tinggi nih gitu terhadap suami kita gitu. Jadi kita tetap harus tunduk, harus patuh terhadap suami, dan kita juga harus sadar diri ketika kita mempunyai seorang anak, kita juga harus open, kita harus menjaga mereka,
harus mendampingi mereka, mereka juga harus menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Itulah hak mereka, begitu, dan kewajiban kita sebagai seorang ibu membimbing mereka. Jadi melalui Raden Ajeng Kartini, kita itu mendapatkan ilmu yang luar biasa mengenai pendidikan, khususnya untuk kaum wanita. Dari kegigihan Kartini mensejajarkan hak wanita dengan hak laki-laki, menjadikan sekarang banyak wanita yang menjadi pemimpin, baik itu di pemerintahan, baik itu menduduki jabatan yang tinggi di sebuah perusahaan. Apakah hal tersebut dapat dikatakan bahwa wanita sudah kehilangan fitrahnya dan menyalahi kodratnya menjadi wanita? Bagaimana nih Bu pendapat Ibu terkait hal ini? Perempuan atau wanita itu menjadi seorang pemimpin, apakah menyalahi kodratnya atau fitrahnya sebagai seorang wanita atau seorang perempuan, begitu ya? Karena kita memang sudah sangat susah membedakan kosakata antara wanita dan perempuan. Jadi kita pakainya yang mana sama aja gitu aja lah ya. Jadi untuk pernyataan tersebut atau pertanyaan tersebut, itu kalau menurut Ibu, itu kita harus sebagai wanita, kita harus izin terlebih dahulu kepada suami ketika kita sudah mempunyai suami atau kita sudah memiliki pendamping. Tapi ketika kita belum mempunyai pendamping, karena kita masih haknya orang tua, jadi kita harus izin terlebih dahulu kepada orang tua. Karena kita juga harus memikirkan atau kita harus istilahnya kedepannya itu kita akan seperti apa ketika kita menjadi seorang pemimpin. Karena memang kalau dalam perempuan tidak boleh menjadi seorang pemimpin, betul ya? Halo Witi? Ya, oke. Jadi kita tetap harus menghargai apa yang menjadi fitrah kita sebagai seorang perempuan, seorang wanita, begitu ya. Kita izin terlebih dahulu. Kalau kita sudah diberikan izin, berarti kita sudah diridhoi, kita sudah diikhlaskan untuk menjadi seorang pemimpin. Di situ kita harus membuktikan bahwa kita juga sebagai seorang pemimpin, kita harus tadi hak dan kewajiban kita juga harus balance begitu. Nah ini menarik Bu, ketakutan kaum bangsawan dulu di zamannya Raden Ajeng Kartini itu ketika seorang wanita bersekolah tinggi atau berpendidikan tinggi kemudian menjadi pintar, maka akan dengan mudah membangkang kaum laki-laki atau pemimpinnya. Nah ini menurut Ibu di era sekarang kekhawatiran itu terjadi atau tidak sih Bu? Begini, zaman dahulu dengan zaman sekarang itu otomatis berbeda, mindset pun berbeda, pemikirannya pun berbeda. Zaman dulu belum ada sistem teknologi dan informasi. Kalau di zaman sekarang milenial, wah semua orang sudah memegang gadget semua gitu ya. Informasi lengkap ada di internet, kita bisa mengakses segala informasi dari situ. Jadi kalau kita mau jadi wanita yang cerdas, ya kan, kita harus selalu ingat kita itu siapa, gitu. Karena kita apa? Allah pun sudah menakdirkan kita sebagai wanita yang mulia. Mulianya itu apa? Yaitu kita bisa menempatkan diri, bagaimana kita bisa berperan, bagaimana kita bisa memberikan atau melaksanakan kewajiban kita setelah kita mendapatkan hak kita, begitu. Nah ini makin menarik Ibu, ketika Ibu memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke S2 Ibu, posisi Ibu waktu itu sudah menjadi istri dan sudah menjadi ibu bahkan ya. Nah ketika itu bagaimana cara Ibu untuk minimalisir perdebatan yang dimana suami Ibu ini pendidikannya satu tingkat di bawah Ibu, beliau adalah S1.
Itu bagaimana, Bu? Pertanyaan Witing tadi, bagaimana saya bisa menempatkan diri ketika saya melanjutkan studi tanpa ada perdebatan dengan suami begitu ya. Jadi memang suami ibu itu, alhamdulillah ibu itu mendapatkan suami yang luar biasa, yang selalu mendukung apa yang menjadi pencapaian saya sampai detik ini begitu. Jadi ya itu ya karena saya selalu izin dengan beliau, saya selalu ibaratnya discuss dengan beliau, kita selalu bertukar pikiran bagaimana ke depan dan lain sebagainya. Tentunya kembali lagi tadi, saya harus izin kepada beliau. Sebelum saya melanjutkan studi, saya itu dulu mengajar di 2 tempat. Yang pertama di SMA, itu memang di SMA itu saya dari 2009 masuk ke SMA, dari lulus kuliah langsung masuk. Selanjutnya saya mengajar, diberikan kesempatan untuk mengajar di salah satu universitas perguruan tinggi swasta di Bumiayu. Di sana kebetulan saya mendapatkan waktu itu pertama itu 8 SKS. Jadi lumayan kan waktu itu, ya udahlah saya sambil belajar saja. Tapi ketika saya masuk ke universitas, ternyata saya itu agak nggak enak hati. Karena apa? Loh, saya S1 kok saya ngajar di perguruan tinggi, sedangkan yang lain kan otomatis kalau dosen itu kan rata-rata sudah S2 begitu. Jadi ada sedikit dilematis di dalam hati saya. Saya akan tetap di SMA atau saya akan di perguruan tinggi, tapi saya harus melanjutkan studi saya. Saya pikir, saya izin ke suami dan saya juga sharing ke orang tua. Alhamdulillah beliau-beliau memberikan dukungan dan memberikan motivasi yang sangat luar biasa kepada saya. Jadi akhirnya saya di tahun 2013 melanjutkan studi S2. Alhamdulillah di tahun 2016 saya lulus karena memang saya tempuh 3 tahun, 1 tahun saya cuti untuk menunggu akreditasi di jurusan yang saya pilih. Jadi perjuangan saya S2 itu amat sangat luar biasa sebenarnya, tapi ya alhamdulillah didukung penuh oleh suami. Sampai saya kalau diceritakan itu ya pokoknya ya intinya benar-benar dari nol gitu ya. Kita yang mana untuk untuk transport dan lain sebagainya itu pas-pasan sekali untuk membayar SKS atau kalau itu berarti Witing ya kalau sekarang ya, kalau bayar UKT gitu ya kalau sekarang ya. Ya dulu semesteran gitu. Kalau zaman dulu semesteran itu kita juga harus pas-pasan dan kita mengumpulkan. Tapi kita ada niat, ya insya Allah kalau Allah itu selalu menolong hambanya ketika hambanya itu benar-benar menjalankan pendidikan yang dia tempuh dengan baik begitu. Jadi kan Allah memang menyukai kan kalau orang itu berilmu kan. Jadi di situ suami benar-benar mendukung penuh sampai beliau itu mengantarkan saya hujan deras gitu. Kita pakai motor waktu itu. Jadi saya berangkat dari sekolah itu saya ngajar sampai jam 11 di hari khusus, berarti saya karena liburnya Jumat, berarti saya dapat bonus Jumat, hari Kamis sama hari Sabtu saya minta ke sekolah, izin ke kepala sekolah untuk sampai jam 11 saja mengajar begitu. Jadi nanti jam 2 saya sudah ada di kampus untuk mengikuti perkuliahan. Terus nanti pulangnya suami sudah stay di kampus untuk menjemput saya pulang begitu. Jadi pernah nih suatu saat ini juga baru saya ceritakan nih di sini, barangkali belum pernah saya ceritakan secara umum gitu. Kita pernah bawa bekal kita bawa saking kita limited editionnya untuk uang saku gitu ya. Saya bawa bekal ke kampus. Terus nanti kalau pulang kita makan bersama, makannya di mana? Di emperan toko, coba di emperan toko yang udah tutup. Terus kadang kita, ya pokoknya itulah
kita itu dulu pernah hujan gitu ya, kehujanan, pulang, hujannya tuh kayak hujan shower gitu ya, yang sampai pokoknya luar biasa. Dan di situ saya itu meninggalkan anak saya usia 2 tahun. Usia 2 tahun diasuh oleh mbahnya gitu. Tapi ya kalau saya tidak full ngajar ataupun full di kampus, saya harus quality time dengan anak saya karena waktu itu anak baru 1. Jadi ya saya juga tetap harus memperhatikan perkembangan dia, baik secara ini ya, perkembangan secara fisik ataupun psikologisnya dia gitu. Kita tetap harus tanggung jawab. Mosok ibunya nggak lihat anaknya bisa bicara, mosok ibunya nggak mendampingi anaknya ketika anaknya sudah mulai berjalan, itu kan juga nggak baik ya kalau kita terlalu terlena oleh pekerjaan. Dari cerita perjuangan ibu menuntaskan S2 dengan penuh semangat dan tekad, menurut ibu seberapa penting sih Bu pendidikan bagi kaum wanita? Ya, kita memang harus punya pendidikan yang cukup, bekal yang cukup untuk membawa anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Ketika kita tidak punya bekal yang cukup, nanti bagaimana kita memberikan bimbingan kepada mereka? Coba sekarang seperti Witing ya, nanti ketika Witing punya anak nih, nanti kelak ya, mudah-mudahan, amin gitu ya. Nih, kan Witing bertanya, Mah, kenapa sih bumi itu bulat? Iya kan? Kita kan terus, kalau kita, iya, ayo, itu kan ya, karena bumi memang bulat gitu. Kan kalau orang yang biasa kan ibaratnya, bukan biasa, ibaratnya tidak punya bekal ilmu yang cukup kan paling jawabnya juga, ya itu kan karena memang Allah menciptakan seperti itu gitu. Tapi kan ketika kita memang punya ada bekal ilmu, kita mengikuti informasi, ya kan, melek teknologi, kita kan bisa menjelaskan secara keilmuan ataupun secara agama begitu. Jadi anak kita mendapatkan ilmu yang baik, yaitu tadi ibu adalah atau gitu adalah madrasah pertama untuk anaknya gitu. Nah, ini menarik Bu. Dari pembicaraan kita berarti dapat disimpulkan bahwa wanita itu bisa menjalankan berbagai peran. Di antaranya pada masa pandemi ini, semua anak-anak diwajibkan untuk belajar dari rumah. Nah, siapa lagi kalau yang tidak mendampingi itu seorang ibu. Kemudian kita harus bisa menjadi teknik penanganan pangan, ketahanan pangan untuk mencukupi kebutuhan di masa pandemi ini. Kemudian kita harus bisa menjadi perawat ketika anak kita demam. Kita nggak usah buru-buru panik dan dibawa ke rumah sakit karena kondisi yang darurat ini. Nah, seperti apa sih Bu peran wanita menurut Ibu di masa sekarang? Ini, peran perempuan itu sangat vital. Kenapa? Yaitu tadi yang seperti Witing sudah sebutkan, kalau rumah tangga tidak ada polesan seorang wanita, lumpuh sudah. Percaya atau tidak? Iya, kita bisa katakan lumpuh. Kenapa? Seorang laki-laki ketika bekerja, dia hanya fokus satu. Tapi kalau perempuan itu bisa 2-3 pekerjaan bisa dilakukan sekaligus. Ada risetnya kalau tidak salah. Coba nanti Witing cari coba di internet tentang riset tentang itu, atau pernah membaca atau bahkan sudah pernah menyimak sendiri tentang itu. Jadi ya itu, ketika memang di dalam rumah tangga atau di dalam keluarga, peran perempuan itu atau peran wanita itu sangat luar biasa. Ya tadi kita menyediakan atau melengkapi kebutuhan, ya kan, kebutuhan pokok seperti masak, memberikan pendidikan atau membimbing anak belajar dan lain sebagainya. Tapi kita tetap ketika kita bekerja, kita juga tetap harus itu tadi izin suami. Jadi ya itulah peran perempuan atau peran wanita itu sangat vital di keluarga.
Banyak nih Bu di luaran sana seorang wanita yang kebingungan atau merasa kayak kita udah berpendidikan tinggi tapi suami kita tidak meridoi untuk kita itu bekerja gitu dan hanya meridoi kita itu di rumah saja. Bagaimana sih Bu cara mengkomunikasikannya eh, agar kita itu bisa tetap berkarir walaupun kita sudah berumah tangga? Oke, jadi ya gini ya, tadi kan kita berawal dari izin nih ya, ketika suami itu mengizinkan, kita bisa melaksanakan kegiatan kita dengan istilahnya dengan normal gitu ya. Tapi ketika tidak diizinkan ya kita ya harus apa ya, harus gini membuktikan terlebih dahulu. Jadi ketika kita melakukan suatu kegiatan atau kita agar kita bisa eksistensi dengan pendidikan kita, ya itu kita harus ini terlebih dahulu ke komunikasi yang intens dengan pasangan kita begitu. Jadi kita juga dengan keluarga kita semua, baik itu dari pihak suami atau pihak si istri gitu ya, kita tetap harus ada selalu diskusi, komunikasi, yaitu yang komunikasi itu yang membangun segalanya. Jadi tanpa adanya komunikasi, tanpa adanya diskusi, perempuan atau wanita tidak mungkin bisa berjalan dengan baik kalaupun dia berkarir begitu. Intinya ya tadi membangun komunikasi yang baik dengan suami. Jadi ya kan kalau istri kan punya trik-trik sendirilah ketika merayu gitu ya, istilahnya merayu suaminya agar suaminya itu mendukung dan memotivasi karirnya gitu. Tapi ya tentunya kita tetap harus ingat, kita juga harus menjalankan kewajiban kita sebagai seorang istri begitu. Jadi nanti ini pengalaman buat ini ya rekan-rekan di luar sana yang belum berumah tangga. Jadi ya tadi kita harus saling menghormati di dalam rumah tangga, harus ada komunikasi, harus ada diskusi, dan saling menghormati. Intinya ada 3 itulah. Baiklah, baiklah. Untuk kaum hawa di luar sana, kalian boleh memiliki ambisi, boleh bercita-cita tinggi, tapi yang terpenting adalah kalian harus memahami apa yang menjadi hak kalian dan apa yang menjadi kewajiban kalian. Itu saja menurut saya. Semoga kedepannya Witing dan rekan-rekan wanita di luar sana bersemangat untuk selalu berkarya, selalu berinovasi. Walaupun kita perempuan, kita tetap harus memiliki ibaratnya ilmu, bekal ilmu untuk mendidik anak-anak kita, untuk mengabdikan diri kita kepada suami. Itu saja terakhir dari saya. Terima kasih sekali lagi. Sukses terus, Witing.